Indonesia. Nah, bagaimana sih Kanita kalau onani yang benar itu? Nah, untuk kaum-kaum laki-laki sebenarnya ini cocok banget nih buat kalian. Ayo pada ngumpul. Terus yang keenam adalah lakukan secara perlahan. Gesekan itu secara berulang dengan lembut. Jangan melakukan gesekan-gesekan itu dengan kasar karena bisa menimbulkan iritasi, memar, nyeri, dan luka pada alat kelamin kamu. Jadi welcome back to my YouTube channel, Kakak Nita. Balik lagi nih di konten esek-esek by Kakak Nita belajar untuk dewasa. Bagaimana kabar kalian? Sehatkah? Nah, video ini sesuai dengan judul atau sesuai dengan thumbnail yang sudah kalian lihat sebelum kalian klik video ini, kita akan bahas bagaimana sih cara yang benar untuk bercocok tanam atau bagaimana sih cara mengocok yang baik dan benar yang masih mengikuti kaidah kesehatan. Kaidah nggak tuh? Oke, semoga kalian baik-baik aja ya. Saya harap dengan kondisi sekarang, semoga kalian sehat-sehat, cuaca yang tak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang bikin suasana yang pengen banget kayak merasakan sesuatu atau melakukan sesuatu di saat dingin-dingin. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara ngocok yang baik dan benar. Gimana sih? Nah, sebenarnya sih ini tak perlu diajarkan juga sih. Ya, sebenarnya nggak perlu diajarkan karena naluri untuk menyenangkan atau membahagiakan diri sendiri itu tergantung cara masing-masing ya, tergantung diri lo sendiri gitu. Sebenarnya orang tuh udah tahu cara bagaimana membahagiakan diri sendiri, bagaimana langkah apa yang harus aku ambil untuk diriku terpuaskan. Tapi di sini yang coba Kakak Nita sharing adalah bagaimana sih cara yang benar yang agar kalian meskipun enak tetap dalam keadaan yang sehat atau tidak menimbulkan resiko-resiko yang bisa membuat kesehatan kalian terganggu, terutama di kesehatan bagian daerah genital kalian atau daerah alat kelamin kalian ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, guys, jangan lupa yang baru gabung, kalian harus subscribe dulu dong video ini. Apalagi yang kalian suka nonton, tolong ya di like atau ditekan tombol loncengnya biar kalian terus dapat notifikasi ketika Kakak Nita upload video-video belajar untuk dewasa. Oke, balik lagi, bicara tentang ngocok atau bicara tentang onani, mohon maaf, ini saya disclaimer dulu, ini semua konten yang Kakak Nita buat adalah konten edukasi ya, semua bersifat edukasi dan saya berharap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Karena untuk masalah-masalah kayak gini hal ini terutama tentang edukasi seksual masih dianggap tabu ya di Indonesia. Nah, bagaimana sih Kanita kalau onani yang benar itu? Nah, untuk kaum-kaum laki-laki sebenarnya ini cocok banget nih buat kalian. Ayo pada ngumpul. Kalau kalian yang ada di kereta atau yang lagi di tempat umum, boleh kalian pakai headset ya, atau handsfree biar tidak terdengar sama orang lain. Soalnya ini hal yang sensitif, tapi harus kalian tahu gitu. Baik, yang pertama, sebenarnya ya tata cara atau sebenarnya ya, berapa kali atau frekuensinya itu belum ada jurnal atau paper yang atau penelitian-penelitian yang secara pasti bahwa onani itu harus dilakukan berapa kali seminggu gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video Kakak Nita yang sebelumnya, kalian harus wajib nonton dulu karena itu udah Kakak Nita bahas tentang dampak onani bagi kesehatan. Tapi di video kali ini Kakak Nita hanya akan menjelaskan cara-caranya saja ya. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan sebelum kalian bercocok tanam atau sebelum kalian ngocok, cocok ngumpul ya. Jadi, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, jangan lakukan onani atau ngocok di tempat umum atau di WC-WC umum, di toilet umum itu sama aja ya. Soalnya WC umum atau toilet umum ini berpotensi menjadi sarang bakteri dan virus. Jadi kalau kalian mau ngocok, tolong jangan lakukan itu di tempat umum. Jangan-jangan kalian di perjalanan jauh mampir di rest area hanya untuk ngocok. Itu nggak boleh. Ingat, karena di sana banyak sarang bakteri dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Terus yang kedua adalah aktivitas ngocok ini adalah aktivitas yang sangat pribadi. Jadi otomatis kalian harus melakukan aktivitas ini di tempat yang tersembunyi, cuman kalian sendiri dan nggak ada orang lain. Terus yang ketiga adalah usahakan membuat suasana atau membuat lingkungan senyaman mungkin. Kalian boleh mematikan lampu, terus boleh kalian play musik-musik yang berbau
relaksasi. Nanti kalian searching aja tuh, kayak musik relaksasi seperti yang di Klinik Kecantikan, kayak yang musik-musik akustik yang ting 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 ting, terus ada suara air. Nah, gitu ya. Itu sama kayak di ruang-ruang relaksasi. Nah, itu bisa membantu kalian untuk meningkatkan stimulus. Terus yang keempat adalah jangan lupa untuk menyiapkan kain yang lembut atau tisu yang banyak untuk membersihkan sisa ejakulasi kalian atau yang disebut dengan air mani atau sperma. Jadi, jangan sembarang kalian ngambil udah ngocok keluar langsung ngambil kain sembarang aja untuk melap sisa kocokan tadi ya, karena itu kalau kotor terus kalian juga lagi aktif-aktifnya atau lagi terbuka itu bisa terjadi resiko, maksud saya resiko terjadi infeksi itu sangat tinggi. Jadi harus menyiapkan tisu dan atau kain yang lembut. Terus yang kelima adalah pastikan tangan, karena biasanya ngocok itu menggunakan tangan. Jadi pastikan bahwa tangan kalian itu benar-benar bersih, benar-benar yang nggak bau terasi, benar-benar yang kayak nggak ada debunya. Benar-benar kalian kalau ngocok harus benar-benar menyiapkan dulu tangan kalian, karena ini adalah alat yang biasa kalian pakai untuk mengocokkan. Jadi pastikan ini harus bersih. Terus yang keenam adalah lakukan secara perlahan. Gesekan itu secara berulang dengan lembut. Jangan melakukan gesekan itu dengan kasar karena bisa menimbulkan iritasi, memar, nyeri dan luka pada alat kelamin kamu. Jadi kalau melakukan gerakan itu pokoknya yang lembut-lembut aja, jangan sampai yang kasar-kasar ya. Karena itu bisa membuat nyeri, memar pada sekitar alat kelamin kamu gitu. Jadi mainnya lembut aja, nggak usah kasar-kasar. Terus yang ketujuh adalah hindari onani atau hindari ngocok dengan posisi telungkup. Tahu nggak telungkup itu kayak gimana? Gini, tengkurap ya. Pokoknya hindari dengan posisi telungkup, karena kalau posisi telungkup itu adalah pemaksaan untuk penis atau alat kelamin kalian itu untuk berdiri. Ingat, yang namanya pemaksaan itu tidak baik. Jadi apa sih yang terjadi kalau kita melakukan posisi ngocok dengan posisi telungkup? Itu bisa jadi cedera pada penis kalian atau cedera pada alat kelamin kalian. Jadi nggak boleh memaksakan dia untuk berdiri. Biarkan dengan gesekan-gesekan pelan dari tangan kalian, biarkan dia bangkit sendiri. Cara onani yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa sesuai dengan anjuran kesehatan untuk melindungi alat sensitif kalian atau alat kelamin kalian dari bahaya-bahaya penyakit menular seksual. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video Kakak Nita selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton sampai di akhir video. See you and bye-bye.